Oke, bro, sis. Oke, seutas tali yang tipis disambung dengan tali yang lebih tebal, ya. Jadi ini gambarnya ya. Ini ada tali tipis, ini tali tebal. Kemudian diikatkan pada tembok yang kokoh. Oke, seperti ini. Seperti pada gambar. Jika pada salah satu ujung tali yang tipis diberi gangguan, yang tipis diberi gangguan seperti ini, maka terjadi gelombang. Jadi dinaik turunkan misalnya gitu ya, ke arah kanan. Oke. Pada saat di A, saat di A apa yang terjadi? Gitu ya. Oke ya, berarti peristiwa seperti ini nih. Ini sebenarnya peristiwa perambatan gelombang dari gelombang yang dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang sebenarnya. Jadi ini ya, ini dianggap tali ini lebih rapat. Yang ini lebih renggang. Oke, jadi nanti yang terjadi itu juga sama kayak perambatan gelombang dari gelombang medium lebih rapat ke medium yang lebih renggang, ya. Gelombang itu merapat dari apa tadi? Dari tali tipis ke tali tebal. Jadi tali tipis itu dianggap lebih rapat, tali tebal itu dianggap lebih renggang, ya kan? Oke. Terus berikutnya gimana nih caranya nih? Ya batasnya kan ini nih di A ini ya. Batas tipis dan renggang itu ada di A. Berarti nanti dia sebagian gelombang akan diteruskan ya ke titik B ya, dan sebagian lagi akan dipantulkan tapi dengan beda fase ya, dengan beda fase dari gelombang yang pertama yang tadi di sini fasenya berbeda. Ini mirip kayak konsep pemantulan sempurna pada gelombang cahaya sebenarnya gitu ya. Jadi intinya apa tadi? Sebagian diteruskan ke titik B, sebagian dipantulkan tapi dengan beda fase. Oke, kita cek coba ada nggak ya? Sebagian gelombang diteruskan, betul. Sebagian gelombang dipantulkan dengan fase yang sama. Oh, tidak ya, dia beda fase. Semua gelombang diteruskan, oh enggak. Sebagian gelombang diteruskan dan dipantulkan. Oke. Ini benar ya sebenarnya ya. Ini mirip dengan yang A. Cuman yang A itu ada kata-kata dengan fase yang sama. Kalau yang B, yang C itu tidak. Berarti ini kemungkinan betul. Oke, semua gelombang dipantulkan salah. Panjang gelombang yang dipantulkan dan teruskan sama. Enggak, belum tentu ya. Oke, sip, berarti ini dia. Ngeri ya. Sip, gitu. See you. Dadah. Oke, bro, sis, guys, kita baca dulu soalnya ya. Dua cincin konduktor diletakkan koaksial seperti pada gambar, seperti ini ya. Seorang pengamat melihat kedua cincin tersebut melalui sumbunya dari sisi kiri cincin besar. Oke, seperti ini. Arus mengalir semakin besar searah jarum jam. Bukan aris nih ya, arus. Ya, arus mengalir semakin besar searah jarum jam. Oke. Pada cincin besar seperti ini. Pada cincin kecil apa yang terjadi? Oke. Pada peristiwa seperti dalam soal ini, ketika pada cincin besar mengalir arus, pada cincin mengalir arus, maka cincin kecil akan terkena imbasnya, pasti itu, ya. Jadi saat ini mengalir arus, ini terkena imbasnya sehingga muncul arus induksi pada cincin kecil yang besarnya sebanding dengan kuat arus pada cincin besar. Besarnya sebanding gitu ya. Jadi kalau dia semakin besar, dia juga semakin besar. Tetapi arahnya berlawanan dengan arus pada cincin besar. Oke. Jadi ingat catatan apa tadi? Dia terinduksi gitu ya. Tapi arahnya berlawanan. Hal itu sesuai dengan apa? Hukum Lorentz. Ya, jadi ini sebenarnya kita menggunakannya hukum Lorentz. Hukum Lorentz kalau Lorentz ya. Oke. Oke, ada yang ingat ya hukum Lorentz itu nyalain apa sih dalam hukum Lorentz? Betul. Hukum Lorentz menyatakan bahwa arah induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan flux magnetik. Itu dia ya. Apa tadi? Betul. Arah arus induksi sedemikian rupa sehingga melawan
perubahan flux magnetik. Itu dia. Oke. Sip, kira-kira yang pas yang mana nih? Arus listrik berlawan arah dengan jarum jam. Oh enggak. Arus listrik semakin besar dan berlawan arah dengan jarum jam. Nah, kalau tadi ini apa nih? Seorang pengamati melihat kedua cincin tersebut harus mengalir searah jarum jam. Ini searah. Yang ini searah. Berarti kalau ini berlawanan arah. Berlawanan arah. Gitu ya. Sip. Oke, berarti ini berlawanan arah. Karena dia semakin besar, ini juga semakin besar. Harusnya dia sebanding, ini semakin besar. Yang di sini juga sama, semakin besar juga. Jadi semakin besar kalau ini searah, kalau ini berlawanan arah. Berarti arusnya semakin besar dan berlawanan arah sesuai hukum Lens tadi. Gitu ya. Yaitu apa tadi? Arus listrik induksi demikian. Sehingga apa tadi? Melawan perubahan flux magnetik. Sip. Itu dia. Cakep. Mengerti ya? Sip, see you. Dadah. Oke, kita baca ya. Sumber arus bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt dan frekuensinya 25 Hz, mengalir dengan hambatan 200. Kapasitornya 100 per pi dengan disusun seri. Kuat arus yang melalui kapasitor tersebut adalah, oke, kita gunakan bahwa omega itu sama dengan apa coba rumusnya? Betul, 2pf. 2pf. 2 pi-nya tetap pi dan f-nya tadi berapa frekuensinya? 25 ya. Pi kali 25. Oke, berarti ketemu sama dengan 50 pi. Itu omeganya. Oke. Sedangkan xc-nya kita punya bahwa rumusnya apa? 1 per omega c. Nah, gitu kan ya. Oke, berarti sama dengan apa nih? Sama dengan 1 per 50 pi. Ya, ini kan omeganya 50 pi kali c-nya. C-nya kita dapat ini dia. 100 pi mikro ya. Oke, berarti kita sama aja dengan 100 per pi. Kita kali mikro 10 pangkat min 6. Gitu ya. Oke. Oke, tinggal kita operasionalkan aja. Kalau kita operasionalkan nih sama aja, berarti pi-nya sama-sama pi, kita coret nih. Kita coret 50 kali 100 berarti 5000. Kalau ini pindah ke atas berarti 10 pangkat 6. Di bawahnya 5000 ya. Berarti 5000 itu 5 kali 10 pangkat 3 gitu kan. Sip. Ini pangkatnya coret tinggal pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3 dibagi 5 berarti 1000 dibagi 5 jadi berapa? Betul, 200, berarti 200 ohm. Sip, gitu ya. Lanjut. Sekarang kita akan sekarang kita akan cari Z-nya. Z-nya kita dapat gimana nih? Z itu kita sama dengan akar dari R, ya kan ya. R yang kita udah ada tadi di atas. R kuadrat tambah XC. X-nya barusan kita juga udah tahu. Oke. Kuadrat. Berarti kalau kita hitung sama dengan berapa nih? Sama dengan kita masukin aja ya. R-nya berapa tadi? 200 ya. 200 kuadrat ditambah juga 200 kuadrat juga. Sip. Paham ya? Berarti kalau dikeluar jadi 200 akar 2 tuh, ya kan? Ya kan 200 kali 2 kan? Berarti sama dengan 200 akar 2 setnya. Oke, sip, cakep sampai sini ya kan. Oke, kita akan cari arusnya. Nah, sekarang arusnya nih kan yang ditanyakan arusnya ya, kuat arus. Kuat arus itu sama dengan V per Z. Nah, V-nya adalah 200 juga nih ya, tegangannya 200 volt dibagi dengan Z-nya yaitu 200 akar 2. 200 akar 2. Dua harusnya coret nih, berarti tinggal 1/4 akar 2 ya, berarti tinggal 1/4 akar 2. Kalau dirasionalkan sama jadi berapa?
Betul, 1/2 /2 ampere. Nah, oke. Mantap. Bisa ya? Insya Allah. Berarti 1/2 /2 ada nggak? Oke, ini dia. Sip, cakep. See you next. Dadah. Oke, bro, sis, kita baca dulu ya soalnya ya. Sebuah benda pada suhu T memancarkan radiasi termal dengan panjang gelombangnya bervariasi. Oke, radiasi dengan panjang gelombang 580 mikrometer memiliki intensitas maksimum. Jika suhu benda dinaikkan menjadi 2T, maka panjang gelombang radiasi dengan intensitas maksimum berubah menjadi berapa? Oke, ini kita pakai perbandingan ya. Oke, berdasarkan hukum pergeseran, pergeseran Wien ya, menyatakan bahwa panjang gelombang maksimum berbanding terbalik dengan suhu ya. Jadi persamaannya gimana? Persamaannya adalah X max X max dikali dengan T suhu sama dengan C gitu ya. Sehingga pernah perbandingan gini. Nanti lambda 1 dibanding dengan lambda 2 itu akan sama dengan T2 karena perbandingan terbalik kan. Ada yang T1. Oke. Nanti sampai sini ya. Tinggal kita masukin lambda satunya berapa di situ? 580 berarti 580 dibagi lambda 2-nya yang dicari. Nah, gitu ya. Terus perbandingan periodenya. Suhunya, maaf. Oke, suhunya pertamanya T2-nya itu berubah menjadi 2T. T1-nya T berarti ya, berarti T1-nya T, T2-nya menjadi 2T. Sip. Kalau kita coret-coret nih. Nah, coret. Paham ya seperti ini ya? Sip. Berarti nanti kita dapat nih lambdanya itu sama dengan gimana? Betul, lambdanya atau lambda 2 atau panjang gelombang yang kedua itulah 580 dibagi dengan 2. Berarti lambda yang keduanya sama dengan berapa? Ini begini berapa? Betul, 290 mikrometer. Sip. Mikrometer. Ada nggak kira-kira ya? Trala 290. Oh, ini dia. Sip. Oke, mantap. Jadi kuncinya sebenarnya perbandingan ini doang. Nah, ini dapat dari mana? Dari persamaan ini. Ya, persamaan pergeseran Wien ini. Gitu ya. Oke. Win atau win ya bacanya ya. Oke, itu deh. I see you. Dadah. Semangat.